Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang darah kebiasaan wanita. Yang pertama tentang darah haid dan hukum-hukum yang terkait dengan kondisi wanita tatkala hal itu terjadi atau setelah selesainya masa haid. Haid secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang mengalir. Adapun secara syariat yang dimaksud adalah darah yang keluar secara alami dari rahim seorang wanita dewasa yang terjadi secara rutin, bukan disebabkan oleh suatu sebab khusus atau disebabkan oleh adanya sakit. Darah tersebut merupakan suatu materi yang Allah persiapkan bagi makanan sang janin, yang apabila kemudian janin itu tidak ada, maka darah tersebut akhirnya dibuang, ya, dan menjadi darah haid. Karena itu sewajarnya memang seorang wanita jika hamil maka dia pun tidak haid, ya, karena ini menjadi tempat bagi sistem transfer makanan dari ibu kepada sang janin. Dan demikian pula juga ini terjadi pada ibu-ibu di masa awal-awal menyusui, biasanya juga jarang haid, ya, karena juga ini adanya keterkaitan, ya, darahnya ini dipakai, ya, sampai untuk bisa menghasilkan makanan bagi bayi, karena darah ini digunakan sebagai makanan bagi bayi, mungkin terkait juga dengan ASI atau susu. Maka di awal-awal ibu menyusui juga biasanya tidak haid. Yang kedua, setelah makna, kita akan sampai pada usia berapa wanita itu mengalami haid. Maka ini tidak ada ketentuan dari syariat, dibatasi sekian-sekian, tidak ada. Namun yang ada hanyalah kebiasaan, biasanya terjadi tatkala seorang wanita berumur 9 tahun sekitar itu sampai dengan sekitar 50-an sekian. Dan ini bisa terjadi bermacam-macam, maksudnya pembatasan dari syariat tidak ada. Mungkin kurang dari 9 bisa saja. Dan lebih dari 50, 60 atau lebih, ya bisa saja terjadi. Tergantung dengan kondisi masing-masing, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya adalah tentang masa, berapa lama seorang wanita itu haid. Apakah sekian hari? Ternyata dari syariat, Al-Quran dan Sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga dari petunjuk Nabi SAW, tidak menyatakannya bahwasanya itu akan berlangsung sekian lama. Karena itu pendapat yang ada dari sebagian para ulama ini makanya dikaitkan karena kebiasaan yang ada pada wanita. Adapun dari sisi dalil maka tidak ada batasan. Sebetulnya tidak ada batasan. Berapakah paling sedikit itu seseorang itu haid? Apakah sehari semalam? Ada yang mengatakan ulama sehari semalam. Ada yang mengatakan sekian-sekian. Kemudian juga maksimalnya ada yang mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan juga tidak ada batasannya juga. Karena memang syariat tidak membatasi hal tersebut. Jadi sebenarnya bisa saja ada wanita dia haid itu sebulan. Bisa saja terjadi ini. Karena memang kebiasaan dia seperti itu. Sebulan kemudian dia suci selama berbulan-bulan.
Kemudian dia haid lagi nanti setelah sekian bulan, setelah 4 bulan, 5 bulan baru dia kemudian haid lagi setelah sebulan bisa saja. Karena pengambilan istihad atau fatwa dari para ulama, memang jika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, misalnya seorang yang biasanya 6, 7 hari, 5 hari, tiba-tiba lebih dari itu, maka saya condong pada pendapat maksimalnya adalah 15 hari. Yang itu sedangkan dia kebiasaannya tidak segitu gitu kan. Biasanya dia cuma 6, 7 atau paling banyak 8 misalnya. Kemudian tiba-tiba lebih, maka itu yang dianggap, saya condong pada pendapat itu 15 hari. Yang lebih dari 15 hari itu adalah bukan lagi haid, namun darah istihadhah, yakni ada disebabkan oleh sebab khusus semacam sakit atau semisalnya. Ya. Ini kalau memang terjadi di luar kebiasaan dia, yang biasanya hanya 1 pekan, 5 hari sampai sepekan misalnya. Karena itu setiap wanita bisa saja kebiasaannya memang berbeda-beda. Ada yang sekian hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, ada yang 9 hari. Tidak ada dibatasi, secara syariat tidak membatasi. Dan juga ini waktunya bisa saja maju, terkadang juga mundur. Ya. Adapun syariat itu yang dipertimbangkan adalah adanya darah haid atau tidak. Ya. Kemudian di sini poin selanjutnya yang disebut dengan darah haid ini saya ambilkan yang saya juga condong kepada pendapat tersebut, walaupun ini ya mungkin tidak semua mazhab. Tapi kalau di sini yang saya condong tentang warnanya, mazhab Hanabilah, mazhab Hambali berpendapat ada 4. Hitam, kemudian keruh, kecoklatan, kemudian kekuningan, kemudian warna merah seperti darah. Ada 4 ini. Bisa 4 macam ini. Bisa saja hitam, bisa saja keruh, kecoklatan, atau ini disebut dengan al-qudrah. Dalam istilah syariat ada ini al-qudrah. Keruh ya. Keruh agak kecoklatan. Kemudian ada as-sufrah yang ketiga, yang kekuningan. Kemudian warna merah biasa, seperti biasanya. Nah, bagaimana hukum ini yang terkait dengan ada dalil dari syariat tentang as-sufrah dengan al-qudrah? Adanya yang atau flek kuning ya istilahnya, flek kuning, kemudian flek yang kecoklatan. Jika terjadi pada masa haid, maka ini termasuk haid, atau terjadi bersambung dengan haid, belum masuk masa suci, artinya sudah mendekati masa suci misalnya, kemudian keluar flek kuning atau flek kecoklatan ini, maka ini masih darah haid. Tapi jika dia warna kuning as-sufrah dan warna keruh kecoklatan ini keluar setelah suci, yakin suci, kemudian kok ada keluar sedikit, maka tidak dianggap berdasarkan hadis Ummu Atiyah ya radhiyallahu anha. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'an. Ba'da tuhri syai'an. Kami dahulu di zaman Nabi SAW tidak kami anggap sebagai haid as-sufrah flek kuning dan al-qudrah flek coklat setelah kami suci. Tidak menganggap sama sekali jika telah masuk masa suci. Apa tandanya seorang sudah suci? Nah, sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya lagi. Tandanya bagaimana seorang wanita telah suci.
Tandanya ada dua. Yang pertama, keluarnya al-qassah al-bayda, sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ada yang mengirim kepada beliau, para wanita, sahabat wanita mengirim kepada beliau kapas yang di situ ada flek kuning, ada sufrahnya. Ya. Jadi sudah di akhir-akhir ini, sudah mau selesai tapi masih ada seperti ini. Kok dicek itu masih ada flek kuning. Maka Ibunda Aisyah berkata, la ta'jalna hatta taraina al-qassah al-bayda. Janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Apakah al-qassah al-bayda itu? Ya, ini cairan bening. Ya. Semacam, ya ini sedikit ya. Semacam benang putih, benang cairan yang menyerupai benang putih. Ya. Atau benang yang bening, atau flek yang bening. Ini akan keluar di akhir setelah, yakni darah itu semuanya keluar. Lama-lama yang keluar sedikit, lama-lama mungkin menjadi warnanya menjadi mengeruh, kemudian hanya tinggal flek-flek ya dari rahim wanita ini keluar. Nanti lama-lama masih tersisa ada cairan yang keluar, tapi cairan tersebut bening kondisinya. Jadi cairan dari rahim juga ini, tapi cairan tersebut bening. Ya, bahkan mungkin sedikit sekali, tapi ini ada keluar gitu bening. Maka ini menunjukkan dia telah suci. Mungkin kebanyakan para wanita seperti ini. Kalau kondisi ini tidak terjadi bagaimana? Ada mungkin sebagian wanita yang tidak pernah ada ini cairan beningnya. Walaupun secara teori mestinya ada. Karena dari ini dari cairan rahim akan keluar terus-menerus sampai yang terakhir dia akan menjadi bening. Kalau memang ini tidak ada, maka tanda yang kedua seorang itu suci, yakni keringnya. Sudah tidak ada lagi cairan yang keluar sama sekali dan itu kering. Ya, jadi tidak ada lagi cairan yang keluar sama sekali, sudah kering kondisinya. Ini yang kedua. Kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yang kami ceritakan yang tadi, jika di luar kebiasaan, biasanya seminggu lebih masih keluar darah terus, maka maksimalnya 15 hari. Setelah itu berarti itu adalah darah istihadhah, darah karena sakit. Ya. Nah ini kalau sudah ada dua tanda tadi, ya misalnya yang al-qassah al-bayda, lendir, bisa juga dikatakan lendir bening, sudah berupa lendir bening, atau memang betul-betul sudah kering. Ya, kemudian setelah dia bersuci, kok ada flek kuning, kok ada flek yang keruh kecoklatan, masih ada flek, maka ini tidak dianggap sebagaimana hadis Ummu Atiyah. Tidak, ibu-ibu tidak perlu khawatir lagi, oh ini saya ini. Sedangkan al-qassah al-baydanya sudah keluar, cairan putihnya, cairan beningnya sudah keluar. Maka tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian yang terkait lagi, bagaimana jika terputus? Ya, kalau terputusnya kurang dari cuma ya sehari atau kurang, maka ini belum suci. Ya.
ini belum suci. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari sehari, ya kering, misalnya betul-betul kering misalnya. Nah ini tergantung kebiasaannya. Kalau misalnya ibu-ibu sebetulnya sudah, misalnya biasanya memang 5 atau 6, 7, kemudian hari keempat itu tidak keluar gitu ya. Itu sebetulnya tidak dipertimbangkan. Itu dianggap masih haid. Karena memang biasanya masa haidnya itu sekitar 6 hari misalnya, atau sekitar 5 hari. Ya, jadi keringnya di hari ketiga, hari ke berapa itu tidak dianggap dia suci. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini, hukum terkait dengan ibadah. Sekarang semoga masalah ini sudah selesai tentang haidnya. Bagaimana hukum yang terkait dengan haid ini, terutama yang akan kita bahas. Pertama, masalah sholat. Jelas kalau sholat ini hukumnya maka haram bagi seorang wanita untuk melakukan sholat. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika dia itu sudah suci, bagaimana cara sholatnya? Ya, ini ada beberapa keadaan. Misalnya dia suci, ya, di waktu mendekati matahari terbit. Jadi masih ada waktu masih mendapatkan waktu subuh. Ya, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama bagaimana. Tapi dia belum sempat mandi. Ya, dia mandi, setelah mandi selesai mataharinya sudah terbit. Sedangkan tadi ketika suci itu sebetulnya masih masuk waktu subuh. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, jika waktu itu cukup untuk takbiratul ihram, maka dia tetap wajib sholat. Wajib mengqadha ini, meskipun sudah di luar waktunya. Ada yang pendapat kedua, jika waktunya itu suci itu masih cukup, dia masuk di waktu di mana waktu yang tersisa sampai waktunya habis itu cukup untuk 1 rakaat, maka dia wajib mengqadha. Jika kurang dari itu tidak wajib. Pendapat ketiga mengatakan, jika dia masuk di suatu waktu yang tersisa itu cukup untuk sholat sempurna, ya, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Ya, bisa saja seorang wanita itu suci, kemudian dia mandi, kemudian langsung mandi. Tapi mandi itu kan makan waktu. Jadi setelah mandi, pas matahari terbit, sudah habis waktunya. Maka bagaimana? Maka dia mengqadha. Saya condong pada pendapat jika 1 rakaat cukup, maka dia wajib mengqadha yang tadi waktunya sudah habis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kedua. Jika seseorang tatkala belum haid, dia masuk ke suatu waktu sholat, tapi belum sempat sholat, ternyata karena dia nggak langsung sholat, ternyata dia haid. Misalnya dia masuk di waktu zuhur masuk adzan, dia nggak langsung sholat karena ada suatu kesibukan. Kemudian ketika dia mau sholat, misalnya zuhurnya jam 12, ya, jam 12.30 dia mau ambil air wudhu, 12.30. Pas mau ambil air wudhu, disitulah dia di kamar mandi, ternyata haid di situ. Maka bagaimana? Sekarang nggak boleh sholat berarti.
Nah, sholat zuhurnya ini bagaimana? Sebenarnya tadi dia punya waktu, tapi dia belum sempat dikerjakan. Maka yang demikian itu dia wajib mengqadha nanti setelah dia suci. Nanti setelah dia suci, dia wajib mengqadha sholat yang zuhur tadi dikarenakan belum sempat sholat. Ya. Nah, ini juga ada sama 3 pendapat. Seperti tadi, jika cukup takbiratul ihram, dia wajib mengqadha. Jika enggak, maka enggak. Pendapat kedua, jika itu waktunya itu cukup untuk 1 rakaat, maka dia wajib mengqadha. Pendapat ketiga, jika itu waktunya yang dia miliki itu dulunya itu cukup untuk 1 sholat sempurna, maka dia wajib mengqadha ketika setelah suci nanti. Maka ini penting sekali ibu-ibu. Bisa saja ini terjadi kepada ibu-ibu sekalian. Tatkala masuk suatu waktu, pas ada kesibukan belum sempat langsung sholat, siap-siap mungkin menyiapkan makan bagi suami zuhur siang itu ya. Pas mau sholat jam 1 misalnya, ternyata di situ mulai haidnya jam 1, padahal belum sholat zuhur. Maka yang ini nanti mesti diqadha, wajib diqadha ketika sudah suci. Ini saja yang perlu diqadha. Kondisi tentang sholat ini yang kedua. Kondisi yang ketiga, masalah sholat. Ada pendapat ulama yang mengatakan, dan nanti ibu-ibu akan mungkin membaca, ada yang memposting, ya. Kalau seorang wanita suci di waktu asar, maka dia mesti dan wajib sholatnya itu jamak, zuhur dan asar. Demikian juga jika seorang itu suci di waktu isya, maka dia wajib mengqadha menjamak maghrib. Ketika dia suci, bersuci, sholatnya nanti apa? Maghrib sama isya dijamak. Pendapat ini ada karena mengikuti riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan juga riwayat dari sahabat yang lain Abdurrahman ibn Auf yang mengatakan demikian. Seorang wanita kalau dia suci di waktu asar, dia menjamak zuhur dan asar. Suci di waktu isya, dia menjamak maghrib dan isya. Tapi ternyata riwayat-riwayat ini semuanya lemah, tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga yang tepat, seorang itu hanya wajib sholat setelah sucinya itu ya di waktu dia mendapatkan suci itu. Ya. Misalnya dia suci di waktu asar, maka dia wajib mengejarkan sholat itu asar saja. Yang zuhurnya tidak perlu, karena dia ketika itu masih haid. Demikian juga jika dia suci di waktu isya, dia bersuci kemudian dia sholat isya saja, tidak perlu menjamak dengan sholat maghrib, dikarenakan riwayat-riwayat tersebut semuanya tidak ada yang sahih. Ya, nah demikian pada kesempatan kali ini kami sampaikan sampai sekian. Insya Allah nanti kita sambung lagi, masih ada hukum-hukum terkait dengan yang lain. Ya, misalnya bagaimana dengan membaca Al-Quran, bagaimana dengan tawaf, puasa. Insya Allah pada kesempatan yang lainnya mungkin tentang Al-Quran ya, yang urgent sekali. Kami sampaikan di sini saja secara ringkas tentang membaca Al-Quran. Ya, memang di sini ada hadis Nabi SAW larangan untuk membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid. Tapi yang ini tidak sahih, yang menyebut kedua-duanya ini tidak sahih. Ya. Yang sahih insya Allah itu yang junub saja. Karena orang junub itu dia itu pilihan dan dia mudah bisa langsung bersuci. Adapun yang haid ini tidak.
dia memang itu tidak bisa langsung bersuci, dia harus menunggu. Apakah lalu dia tidak mengaji? Memang di sini ada pendapat ulama yang mengharamkannya. Membaca Al-Quran diharamkannya, kecuali membacanya dalam hati. Dengan membaca dengan mata saja, kemudian dalam hati. Ada juga pendapat ulama yang menyatakan itu tidak mengapa, asalkan sesuai kebutuhan saja, yang dia perlukan sebutuhnya saja diperbolehkan. Adapun kalau untuk berzikir, bertasbih, berdoa itu tidak ada sama sekali larangan, tetap seperti biasa. Zikir pagi petang, ya berdoa, berzikir semuanya sama. Yang jadi perselisihan di kalangan para ulama ini tentang membaca Al-Quran. Jadi memang saya juga condong pada pendapat itu boleh hanya saja tidak diperluas dan hanya secukupnya yang dia butuhkan. Semacam orang memiliki hafalan atau yang dibutuhkan secukupnya saja dan menyedikitkan kecuali yang dia butuhkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian satu lagi yang perlu kami tambahkan tentang yang penting ini, jika seorang wanita bagaimana hukumnya untuk di masjid, yakni tidak diperbolehkan juga seorang wanita untuk berada di masjid, bahkan lewat pun juga tidak, kecuali hanya anggota badannya saja yang masuk, seperti semisal tangan yang masuk, atau kepala atau tangan saja. Ya, berdasarkan hadis juga dari Ibunda Aisyah, tatkala Rasulullah SAW meminta diambilkan sajadah, ya, beliau SAW memerintahkan kepada Ibunda Aisyah, nawilini bisufratil masjid, berikan kepadaku sufrah masjid, maksudnya sajadah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ana haid, saya sedang haid. Ini menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah sudah tahu itu nggak boleh gitu, saya mengantar masuk masjid tidak boleh. Kemudian beliau SAW mengatakan, ya, inna haidaka laisa biadik, ya, sungguhnya haidmu itu laisat biadik, sungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Yani tangannya itu nggak apa-apa, tangannya itu nggak ada haidnya. Jadi tangan itu boleh masuk ke masjid untuk memberikan sajadah. Ya, ini menunjukkan kalau cuma tangannya aja yang masuk memberikan sesuatu, itu karena rumah Ibunda Aisyah dengan Masjid Nabawi ini langsung, ya, rumah langsung masjid, ya, seperti itu. Ini menunjukkan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu tidak boleh memasuki masjid tatkala haid, kecuali dalam keadaan darurat, dalam hal-hal yang benar-benar darurat, tidak bisa tidak. Yang itu jika tidak membahayakan keselamatan dirinya, semisal dia harus berpisah dengan keluarganya, nggak ada yang menjaganya, sedangkan tempatnya bukan tempat yang aman, atau semisal suaminya di rumah di masjid dalam keadaan sakit, tidak bisa keluar dan dia harus mengantarkan obat, jika tidak diminum maka obatnya ini suaminya bertambah sakit. Ini seperti kondisi-kondisi yang benar-benar darurat sekali, yang sesuatu yang darurat, maka yang haram ini menjadi diperbolehkan. Demikian bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah ada waktu kita sambung di lain kesempatan. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.